Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebelumnya kita bisa bertemu lagi melalui video. Untuk kali ini saya dan kelompok saya, yakni saya sendiri Abdul Majid, kemudian ada Sabrina, ada Sifa Mufidatul Akbar, dan Nailul Izzah. Kami akan membahas materi ketujuh dalam mata kuliah ilmu tarjamah, yakni pembahasan tentang tata bahasa dalam terjemah Arab Indonesia. Saya hanya akan memberikan pengantar karena kebetulan teman-teman saya terlalu rajin, jadi materinya mereka ambil semua. Dalam tarjamah, khususnya terjemah Arab Indonesia, tata bahasa itu merupakan salah satu kendala karena memang tidak sama tata bahasa antara Arab dan Indonesia itu, keduanya tidak benar-benar mirip, bahkan memang di beberapa hal cenderung berbeda. Seperti contohnya ketika saya bilang Ahmad menolong Zaid, gitu, dimana subjeknya, pelakunya ada di awal, kemudian kata kerjanya ada di tengah dan objeknya ada di akhir. Dalam tata bahasa Arab hal ini belum tentu demikian, bahkan kata kerjanya bisa di depan baru disusul subjek dan objeknya. Nah, tata bahasa yang berbeda ini memang terkadang menjadi kendala, sehingga penjelasan mengenai karakteristik tata bahasa kedua bahasa ini diperlukan dalam ilmu tarjamah, khususnya komparasi antara keduanya, sehingga dengan perbedaan yang diketahui itu terjemah produk terjemahnya dapat bisa lebih disesuaikan. Nah, lebih lanjut nantinya tentang karakteristik tata bahasa Arab, karakteristik tata bahasa Indonesia sendiri, dan perbandingan antar keduanya akan dijabarkan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Monggo teman-teman. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang tata bahasa Arab. Nah, menurut ahli bahasa Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, tata bahasa Arab terbagi menjadi 13 cabang ilmu. Yang pertama yaitu ilmu sorof, yaitu ilmu yang menguraikan tentang bentuk asal kata. Nah, dari sini kita dapat mengenal tentang kata dasar dan kata bentukan. Kemudian juga mengenal kata kerja yang sesuai dengan masanya. Kemudian ada ilmu i'rab, yaitu perubahan pada akhir kalimat, ilmu rosem, ilmu ma'ani untuk menjaga dari kesalahan bicara, kemudian ilmu bayan untuk menjaga dari pembicaraan yang tidak mengarah pada tujuan, kemudian ilmu badi, ilmu yang menghias tentang susunan kalimat, kemudian ada ilmu arud, yaitu membahas tentang hal-hal yang bersangkutan dengan karya sastra syair dan puisi. Nah, dari ilmu arud ini kita juga mengetahui tentang wazan-wazan syair. Kemudian ada ilmu qawafi, yaitu membahas tentang suku kata terakhir dari bait-bait syair. Kemudian ilmu qardu syi'ri, kemudian ada ilmu insya tentang karang mengarang, kemudian ada ilmu khitobah, ada ilmu sejarah kesusastraan, dan yang terakhir adalah ilmu matan bahasa. Kemudian kita juga perlu mengetahui tentang sintaksis Arab dan morfologi Arab. Sintaksis sendiri ialah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara menggabungkan antara isim, fiil, dan huruf agar menjadi suatu jumlah mufidah, yaitu kalimat yang sempurna. Nah, dari ini kita juga akan mengetahui tentang perubahan harokat akhir dari suatu kata, entah dia bisa rofa, bisa nasab, bisa jar, atau bisa jazm. Sintaksis Arab sendiri bisa dikenal dengan sebutan ilmu nahwu. Kemudian tentang morfologi Arab di sini ialah dimaksud yaitu ilmu sorof, yaitu tentang seperti yang dijelaskan di awal tadi tentang perubahan bentuk kata. Kemudian mengenai karakteristik tata bahasa Arab. Nah, yang pertama dari segi aspek kosakata, di sini
uh, bahasa Arab bisa mencerminkan kehadiran individu. Maksudnya individu tadi sudah melekat dengan verba dalam strukturnya yang asli. Jadi sudah tanpa butuh kata lain. Maksudnya misal kata akumu. Nah, di situ tercermin kehadiran aku. Kemudian kata takumu. Nah, di situ tercermin kehadiran kamu laki-laki. Sedangkan kata yakumu di situ tercermin kehadiran dia laki-laki. Berbeda halnya dengan bahasa Indonesia yang masih membutuhkan kata lain untuk menghadirkan individu. Kemudian juga mencerminkan kekayaan kosakata. Jadi di sini misal tentang konsep haus yang mana memang berkaitan erat dengan kondisi alam orang Arab sana. Nah, ketika seorang dikatakan ingin minum atau haus biasa, itu cukup dikatakan dengan al-atasyu. Kemudian jika rasa haus tadi berlebih atau menguat, itu dikatakan dengan al-dhoma. Nah, di sini juga berbeda halnya dengan bahasa Indonesia yang membutuhkan kata sarana untuk menunjukkan perbandingan tadi. Misal sekedar haus atau lebih haus atau amat sangat haus gitu. Kemudian juga dari aspek kosakata tercerminkan kekayaan makna hurufnya. Contohnya di sini dibagi menjadi 3, yaitu at-tarodif yaitu sinonim, kemudian al-ishtirok yaitu homonim, kemudian yang terakhir ialah at-tadad yaitu antonim. Nah, untuk yang pertama sinonim misalnya lafaz al-insan dengan al-bashar. Kemudian contoh yang homonim yaitu beragam makna yang mengacu pada satu kata, yaitu contohnya misal al-quru. Nah, di sini bisa diartikan sebagai masa haid atau masa suci. Kemudian yang terakhir antonimnya contoh lafaz al-maut dengan al-hayy. Kemudian dari segi juga mencerminkan integrasi dua kata. Jadi maksudnya di sini ialah dua kata yang memiliki makna berbeda lalu diungkapkan dalam bentuk satu kata yang memang sudah menunjukkan dua makna secara morfologis dan memang juga sudah dibakukan dalam bahasa Arab. Contohnya misal al-qamaroni yaitu bermakna matahari dan bulan. Kemudian as-sakolan yaitu bermakna manusia dan jin. Kemudian al-jadidan yaitu bermakna siang dan malam. Kemudian dari segi aspek kalimat yang pertama yaitu i'rab berfungsi untuk membedakan antara jabatan satu dengan jabatan kata yang lain. Nah, di sini contohnya terdapat susunan huruf yang sama namun i'rabnya berbeda. Contohnya ma'ahsana kholidan, artinya alangkah baiknya si Khalid. Kemudian ma'ahsanu kholidin, apa yang baik pada si Khalid. Kemudian ma'ahsana kholidun, apa yang diperbuat baik oleh si Khalid. Nah, dari ketiga contoh di atas tercerminkan bahwa dari satu susunan huruf yang sama itu bisa merubah pengertian kalimat tadi. Kemudian yang kedua yaitu dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, dari pola kalimat sederhana dalam bahasa Arab itu bisa terdiri dari isim dan isim ataupun fi'il dengan isim. Kemudian aspek atau karakteristik menonjol yang lain yaitu dalam susunan kalimat bahasa Arab itu diharuskan mutabaqah yaitu sesuai. Jadi antara hal dan sahibul hal itu antara mufradnya, jamaknya atau musananya, kemudian dengan mudzakkar muannasnya itu harus sama. Sekian pembahasan dari karakteristik tata bahasa Arab, kemudian akan dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menerangkan karakteristik tata bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bentuk kata.
Jadi, bentuk kata adalah wujud kata tertentu yang mengisi fungsi tertentu dalam paradigma. Misalnya, bentuk nominatif dari nomina, bentuk lampau dari verba. Selanjutnya, pembagian bentuk kata. Bentuk kata dibagi menjadi 3. Yang pertama asfiksi atau imbuhan, yang kedua reduplikasi atau pengulangan, yang ketiga penggabungan kata. Nah, untuk yang pertama asfiksi atau imbuhan. Nah, asfiksi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama awalan atau prefiks. Contohnya menjadi, bersama, dimakan. Jadi men, ber, di itu adalah prefiks. Kemudian sisipan atau infiks. Contohnya gemetar, im, gerigi, ir. Kemudian akhiran atau sufiks. Contohnya terapan, tampilan. Kemudian konfliks atau simulfiks berupa awalan dan akhiran yang pemakaiannya sekaligus. Menjadikan, perubahan. Kemudian reduplikasi, proses pengulangan kata atau unsur kata. Dibagi menjadi 5, kata ulang sebagian, contohnya tetangga, leluhur, kata ulang utuh atau penuh, mobil-mobil, rumah-rumah, kata ulang berubah bunyi, gerak-gerik, sayur-mayur, kata ulang berimbuhan, bermain-main, tarik-menarik, dan kata ulang semu, laba-laba, ubur-ubur, yang terlihat seperti pengulangan tetapi bukan pengulangan. Nah, selanjutnya penggabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya duta besar, kambing hitam, orang tua. Karakteristik bahasa Indonesia yang kedua adalah diksi. Jadi pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Syaratnya yang pertama adalah pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Contohnya, jaksa agung. Jaksa agung tidak dapat digantikan dengan jaksa tinggi. Begitu pula siraman rohani tidak dapat digantikan dengan guyuran rohani. Selanjutnya, kaidah makna kata. Pertama, makna dinotasi. Contohnya kepala, artinya organ tubuh bagian paling atas. Yang kedua adalah makna konotasi, contohnya ibu kota, artinya pusat pemerintahan. Yang ketiga perubahan makna, contoh putra putri dulunya digunakan untuk anak raja dan ratu, sekarang berubah menjadi pengertian anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya pengembangan paragraf. Jadi kemampuan merinci gagasan utama paragraf ke dalam gagasan-gagasan penjelas dan kemampuan mengurutkan gagasan-gagasan penjelas. Untuk paragraf sendiri terdiri dari 7. Yang pertama adalah klimaks, antiklimaks, biasanya dalam cerita-cerita, sudut pandang, juga pola paragraf yang ada dalam cerita, perbandingan dan pertentangan, kemudian analogi. Yang kelima kausalitas atau sebab akibat. Yang keenam generalisasi, deduktif, induktif, dan sebaliknya. Yang ketujuh klasifikasi. Yang terakhir adalah kewacanaan, kemampuan memadukan kalimat-kalimat menjadi paragraf yang memiliki makna. Nah, ini erat kaitannya dengan kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik atau koheren. Jadi, kohesi merujuk pada pertautan bentuk, sedangkan koherensi merujuk pada ketertautan makna. Demikian, terima kasih. Baik, sebelumnya telah dijelaskan mengenai tata bahasa Arab dan juga tata bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai perbandingan tata bahasa Arab dengan tata bahasa Indonesia. Perbandingan yang pertama yakni di dalam bahasa Arab, kata kerja itu dibagi berdasarkan waktu terjadinya. Nah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia tidak ada pembagian kata kerja yang demikian. Nah, kata kerja di dalam bahasa Arab ini disebut sebagai fi'il, yang mana di dalam fi'il itu nanti sudah menerangkan waktu terjadinya pekerjaan tersebut. Nah, fi'il di dalam bahasa Arab ada yang namanya fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Nah, fi'il madhi menerangkan pekerjaan yang telah dilakukan atau yang terjadi pada waktu lampau. Sedangkan fi'il mudhari' itu pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Contohnya yakni di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhadi'unallaha walladzina amanu.
Nah, di dalam ayat ini terdapat dua kata fi'il, yakni yukhadi'una yang merupakan fi'il mudhari' dan diartikan dengan mereka hendak menipu, dan juga lafaz amanu yang merupakan fi'il madhi yang diartikan dengan mereka telah beriman. Jadi yukhadi'unallaha walladzina amanu di sini diartikan dengan mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kemudian perbandingan yang kedua, yakni di dalam bahasa Arab pembagian kuantitas itu ada 3, yakni yang pertama tunggal atau yang disebut dengan mufrad, kemudian 2 atau yang disebut dengan tasniyah atau musanna, dan yang terakhir yakni jamak yang bermakna lebih dari 2. Nah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia pembagian kuantitas itu dibagi menjadi 2, hanya ada tunggal dan juga jamak, yang mana tunggal bermakna 1 dan jamak di sini bermakna lebih dari 1. Contohnya yakni di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Nah, lafaz auladikum ini merupakan bentuk jamak dalam bahasa Arab, yang mana di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan anak-anakmu. Nah, ketika seseorang memahami ayat ini hanya dari arti bahasa Indonesia, itu nanti bisa terjadi kesalahpahaman makna, yang mana dikarenakan jamak di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu sudah berbeda. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini itu anak-anak laki-laki yang lebih dari 2. Ketika seseorang hanya memahami dari arti bahasa Indonesia, bisa salah mengartikan anak-anak yang lebih dari 1. Selanjutnya perbandingan yang ketiga, yakni di dalam bahasa Arab itu terjadi pengelompokan kata ke dalam feminim dan maskulin, yang mana feminim di dalam bahasa Arab ini biasa disebut dengan mu'annas dan yang maskulin itu biasa disebut dengan mudzakkar. Nah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia itu tidak terjadi pengelompokan kata yang demikian, akan tetapi cukup dengan menambahkan kata yang bermaksud feminim atau maskulin. Misal katanya yakni laki-laki, perempuan, betina, jantan, pria, wanita. Nah, demikian. Contohnya yakni di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 1, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nah, kata as-sa'atu di sini merupakan isim mu'annas yang diartikan dengan saat, yang mana dalam ayat tersebut merujuk pada makna hari kiamat. Nah, kata as-sa'atu ini kan dikelompokkan ke dalam mu'annas. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa di dalam bahasa Arab itu meskipun kata benda itu tidak memiliki jenis kelamin, akan tetapi dapat dikelompokkan ke dalam mudzakkar atau mu'annasnya. Lalu perbandingan yang keempat, yakni dalam bahasa Arab sendiri mengenai pembentukan kata kalimat itu harus berkesesuaian antar kata. Misal berkesesuaian antara subjek, predikat, kata ganti, kemudian gender, dan juga unsur pembentuk kalimat yang lainnya. Nah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia tidak membutuhkan kesesuaian antar kata seperti dalam bahasa Arab yang demikian. Contohnya yakni di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 70. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tasyabaha alaina. Nah, di dalam ayat ini lafaz hiya dan juga Al-Baqarah merupakan salah satu bentuk kesesuaian kata ganti atau dhamir. Nah, karena Al-Qamar di sini merupakan kata benda feminim atau tunggal, jadi kata ganti yang diperlukan juga demikian. Nah, ya ini merupakan bentuk kata ganti atau dhamir yang menunjukkan makna feminim dan juga tunggal. Lalu perbandingan yang kelima, yakni di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya aturan cara baca atau pengucapan kata di akhirnya, atau yang biasa disebut dengan i'rab atau perubahan harokat akhir. Nah, perubahan ini disebabkan oleh amil. Nah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada aturan cara baca atau pengucapan kata di akhirnya. Contohnya yakni di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 90,
bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Nah, di dalam ayat ini terdapat lafaz yunazzila yang mana akhir katanya itu berharokat fathah. Nah, harokat fathah ini ia dibaca la ayyunazzila disebabkan didahului oleh an, yang mana an ini merupakan amil atau penyebab terjadinya perubahan akhir kata tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tata bahasa Arab, tata bahasa Indonesia, dan juga perbandingan keduanya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah mendengar penjabaran teman-teman saya barusan, setidaknya saya ingin menyimpulkan dari apa yang saya pahami sendiri juga. Setidaknya ada 3 kesimpulan mengenai komparasi karakteristik tata bahasa Arab dan tata bahasa Indonesia. Pertama, yakni berdasarkan analisis fungsi, tata bahasa Arab dan tata bahasa Indonesia ketika diterjemah, walaupun terjemah itu terjemah harfiah, belum tentu struktur karakteristik tata bahasanya sama. Ya, seperti contoh yang tadi awal saya sampaikan. Subjeknya bisa terbalik, predikatnya bisa terbalik. Walaupun itu diterjemahkan secara harfiah. Terus yang kedua, analisis fungsi yang biasanya digunakan dalam melihat apakah terjemahan itu mengikuti struktur bahasa sumber, yakni dalam hal ini bahasa Arab, tidak dapat dijadikan patokan untuk melihat apakah terjemah ini strukturnya sesuai dengan struktur bahasa sumber. Belum tentu. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah suatu terjemahan itu mengikuti struktur bahasa sumber bahasa Arab dalam hal ini, apakah dia mengikuti atau tidak, harus dilakukan penelaahan pada struktur katanya, susunan katanya, baru dapat diketahui apakah ini strukturnya sama dengan bahasa sumber atau tidak. Demikian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.